Ya, monggo silakan. Luar biasa. Makan apaan sih Mbak? Tinggi amat. Seneng makan ini loh ya. Ini ngobrol sama dia pegel Mbak. Enak mulu. Makanya kepengen tinggi makan celana panjang biar panjang. Nah, kamu makannya celana pendek terus dari pendek. Kembali kalek. Silakan duduk. Silakan. Duduk kamu. Iya. Lain. Gitu loh, pemain drum ini luar biasa ya. Drum ambil tidur loh itu. Gak ada loh. Pukulannya ya pas ya. Itu. Good evening my beautiful lady Alexia. How are you tonight? I'm very fine, thank you. Fine. Yes. I am very healthy and clear. What do you want? Why do you laugh high? Kembali ke untuk Alexia sebentar ya Mbak Risa. Tapi kan Mbak Risa sudah bercerita tentang pengalamannya ketika mengalami kecelakaan pesawat di Bali nih. Nah, kabarnya dirimu juga sempat mengalami beberapa gangguan di pesawat ketika tour atau traveling nih. Gimana ceritanya nih? Monggo. Kalau biasanya kan kalau Cemi udah nyanyi kan emang sering keluar-keluar kota kan. Jadi emang udah sering banget berhadapan sama yang namanya pesawat. Naik pesawat tuh udah sering banget. Jadi gangguan di atas kan pasti banyak lah turbulence gitu kan. Jadi paling itu sih sebenarnya, dan pernah yang sempat yang ke Pekanbaru terus yang apa sih namanya hampa udara tiba-tiba yang jatuh gitu. Tapi abis itu udah naik lagi biasa. Terus yang kadang gagal landing akhirnya naik lagi putar-putar 10 menit nggak bisa. Waktu itu ceritanya mau ke Kupang, cuma harus transit di Surabaya. Terus akhirnya gara-gara gagal landing di Surabaya, putar-putar 10 menit, they decide untuk ke Bali dulu, Denpasar, untuk landing di Denpasar, isi bahan bakar, and then back to Surabaya karena ada penumpang transit yang harus turun, ganti penumpang, and then baru ke Kupang. Dan itu waktu itu lagi ngejar manggung, jadi ya gitu. Harus dijalanin. Jadi banyak kendala-kendala kalau udah di udara, tapi kita harus tetap aman. Itu kamu gagal naik pesawat apa bayarnya kurang apa gimana? Pengen naik pesawat duit kurang macam-macam. Dikondisikan dengan keadaan naik kereta barang di tengah itu nyambung bukan ya enak. Apalagi kalau pas kereta sapi bareng mas sapi, begitu diperiksa kamu bilang kembali kalah. Begitu dia naik sapi, tahu nggak? Pernah tuh sapinya tadi jumlahnya 3, begitu dia menjadi 4. Nah 5, beranak pinak di situ akhirnya dia. Pengalaman lu gue yakin deh. Pasti ada. Pengalaman capek. Untuk Mbak Risa dan Alexia. Jangan ngomong soal sapi. Iya, saya kan bapaknya sapi. Pasca mengalami kecelakaan dan gangguan pesawat nih, kalian selalu berusaha untuk mencari tahu hal yang teknis nih, apa yang mempengaruhi gangguan tersebut nih. Monggo dari Alexia. Gimana? Sorry. Terakhirnya. Pasca mengalami kecelakaan dan gangguan pesawat, kalian selalu berusaha untuk mencari tahu nggak hal teknis apa yang mempengaruhi gangguan tersebut. Monggo. Kalau turbulence sih sebenarnya udah ini ya, udah memang gara-gara kondisi cuaca kan sebenarnya. Tapi other than that sebenarnya enggak sih, karena belum pernah ngalamin seperti Mbak ini, belum pernah yang akhirnya sampai benar-benar landing. Ya insya Allah nggak sama sekali ya. Amin. Semoga nggak ada lagi kecelakaan-kecelakaan, cuma ya so far sih nggak pernah yang masalah terlalu berat, nggak pernah sih di pesawat. Tapi ini waktu Mbak Risa tadi break menceritakan tentang pramugari aja kena air sampai segini ya. Alhamdulillahnya semua pramugari itu bisa berenang. Nah, Masa kok bisa berenang nggak? Loh pastinya, saya tuh berenang tuh siang dan malam selalu berenang. Dan katanya ada orang yang tinggi besar pun kadang nangis dengan kejadian seperti itu dan minta tolong, benar ya Mbak?
Kalau dan Mbak Risa sendiri gimana setelah ini? Kalau saya pasti sebagai salah satu penumpang yang memang menjadi korban di kecelakaan Bali itu sangat ingin tahu karena kondisi pesawatnya ini kan baru, terus dengan katanya jam terbang pilot yang memang kalau saya hitung mungkin sekitar 5-7 tahun ya sudah terbang. Terus juga cuaca kondisinya juga tidak masalah untuk landing, karena pada saat kita kecelakaan itu sampai saya berdiri di ujung di batu-batu menunggu untuk pemadam kebakaran evakuasi datang itu, kita melihat runway memang kosong untuk pesawat Lion Air landing ya. Di situ kalau nggak salah ada pesawat Garuda Indonesia yang memang menunggu untuk take off setelah kita landing kayak. Jadi sangat penasaran sekali gitu, kalau memang pesawat itu baru, terus pilotnya juga memang sudah sangat jam terbangnya berpengalaman, cuaca oke, kenapa kita sampai ada miss seperti ini? Dan saya juga mungkin ingin ya buat semua penumpang atau yang akan naik pesawat bahwa hal ini bukan hal sepele, karena ini menyangkut nyawa manusia pada akhirnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi tragedi terakhir di Indonesia, mengingat jumlah statistiknya juga ternyata boleh dilihat, dicek di internet bahwa kecelakaan pesawat di Indonesia sangat tinggi sekali. Berarti kan ada safety issue yang harus dibenahi. Ini kan ada standarisasinya. Jadi kalau misalkan memang pesawat itu walaupun layak terbang, berarti pilotnya juga harus diupdate dengan kalau pesawat ini baru, ya pilot juga harus belajar untuk. Ya, kalau masalah saya gitu ya, kurang paham, tapi memang dikasih tahu juga oleh teman-teman pilot dari suami saya, dan kebetulan suami saya juga pamannya pilot. Jadi memang sistem update seperti itu kan saya nggak tahu ya, mungkin nggak murah, tapi ini yang memang harus diinvest atau memang harus dibenahi gitu. Jadi keselamatan penumpang itu kan nomor satu. Jadi nggak bisa sembarangan. Ini kan bukan kayak kendaraan atau mobil. Sekarang kalau misalkan orang bilang itu musibah, tragedi, tapi balik lagi, kalau kita tahu mau naik mobil ini remnya belum, apa masih mau naik mobil itu atau mau pilih kendaraan lain? Kan itu menjadi pilihan kita. Nah, mudah-mudahan masyarakat Indonesia juga akan lebih aware lagi dengan ini dan tidak menyepelekan kalau misalkan naik pesawat itu masih ada yang pegang handphone segala macam. Ini memang serius, dan saya pribadi sangat bersyukur masih bisa sekarang ada diundang ya di sini. Kalau misalkan sampai kejadian yang kemarin kita landing di runway itu dengan kondisi seperti itu, ya bisa jadi kita juga nggak akan ada yang survive. Apalagi menyangkut banyak penumpang ya, menyangkut banyak nyawa. Iya, banyak nyawa. Ada yang mau diomongin? Ya enggak, berarti kan sama aja kita mungkin pengupdatean pilot tersebut ya. Ini kan mungkin ya pesawatnya baru. Cuman si pilot sendiri siapa tahu masih biasa malah mengendarai pesawat yang lama. Ya sama aja Mas, mungkin supir mobil biasa kan belum tentu bisa pakai nyupirin truk kan gitu loh Mas. Itu mungkin ya Mbak ya. Sekarang kita tanya sama porternya aja, gimana kamu bisa itu? Gimana? Porter. Apa hubungannya? Ini temen gua loh ini. Kamu jangan Temen gua lu injek-injek juga. Udah. Ini suasana serius Mas. Jangan mulu ah. Ini calo tiket nih kayaknya kan. Ini calo tiket nih kadang-kadang dia beli banyak-banyak. Penumpang masih ada, pernah saya naik tuh kursi masih kosong katanya penuh. Ini. Itu hak orang kamu ambil. Sudah merugikan orang, menjajah hak orang, itu nggak boleh. Kembali ke masih kesempatan, orang itu ada keperluan, istrinya mau melahirkan atau menengok orang tuanya, katanya penuh. Halo nih. Hah? Kelihatan casingnya kayak tiket mukamu. Bisa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang wanita cantik yang saat ini menarik perhatian media dan masyarakat karena keretakan, maaf nih, rumah tangga yang telah dibina selama hampir 17 tahun. Namun sebelum ngobrol kita lihat dulu cuplikan beritanya di Plasma.
Satu lagi berita yang menjadi perhatian masyarakat dan media adalah kandasnya bahtera rumah tangga artis cantik sekaligus salah satu anggota legislatif kita, Vena Melinda. 17 tahun menikah ternyata tidak bisa mengurungkan Vena untuk menggugat cerai suaminya Februari lalu. Karena perceraian ini, Vena sempat kehilangan kontak dengan anak-anaknya. Malam ini Vena akan bercerita lengkap tentang isi hatinya hanya di Bukan Empat Mata. Nah, pemirsa, apa sebenarnya akar permasalahan yang ada di keluarga wanita cantik ini? Dan apa benar beliau kehilangan kontak dengan anaknya? Langsung aja kita tanyakan kepada Vena Melinda. Mbak Klan itu kembali ke ini kerja nih dalam tengah ini. Selamat malam Mbak Vena, apa kabarnya? Beberapa hari yang lalu persidangan Mbak Vena dan Mas Ivan baru dilaksanakan. Gimana nih perkembangannya nih, monggo nih? Iya, alhamdulillah baik Mas Tuko. Tapi yang jelas kalau malam ini saya tidak ingin membicarakan mengenai substansi, karena pastinya itu akan menjadi polemik baru lah gitu. Tapi saya hanya di sini pengen mungkin karena saya udah hampir dari tanggal 15 April kan nggak bisa ketemu fisik sama anak-anak, nggak bisa hubungi. Sekali bisa hubungi Atala, tapi itu juga tidak seperti dulu keadaannya Mas Tukul sama Feral gitu. Jadi ya saya hanya pengen mohon doanya bagi semua. Amin. Mudah-mudahan saya harus sehat Mas Tukul. Amin. Karena apa yang saya perjuangkan ini bukan semata-mata karena saya pengen sesuatu, tapi karena karena saya seorang ibu, saya harus fight dalam hal ini untuk bagaimana anak-anak tidak berubah karakternya meskipun saya dan Mas Ivan tidak sama-sama lagi gitu. Jadi ya perjuangan saya pasti akan lebih panjang, akan lebih membutuhkan saya harus tegar. Saya cuma pengen Vera Lamatala tetap ingat kalau Mama di setiap kali saya sholat, saya selalu pengen Vera Lamatala mendengar apa yang saya ucapkan di sholat saya, sehingga mereka tetap nggak ketemu fisik, tapi di hati mereka yang paling dalam mamahnya tetap ada di dekat gitu. Amin. Ya, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan bisa kembali seperti keluarga yang seperti dulu, bisa ketemu, tetap intensitasnya tetap tidak pernah jauh, tetap dekat dengan mamanya. Oke pemirsa, care and share seperti apa yang akan diberikan bintang tamu saya pada malam ini yang sangat luar biasa. Dan kemana tetap di Bukan.